Koneksi antar materi, modul 1.4, Budaya Positif, Yasintus Yuda Arnoldus, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bengkulu. Salam dan bahagia. Keterkaitan materi antara modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, termasuk di dalamnya hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi. Keterkaitan antara modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Salah satu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan budi pekerti, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yang selaras dengan alam dan masyarakat. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pembentukan karakter menjadi tujuan utama dari pendidikan itu sendiri, di mana perubahan perilaku dan watak menjadi tolok ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan yang diwujudkan dalam berbagai pembiasaan dalam proses kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas lainnya di luar kelas. Untuk itu, diperlukan kondisi sekolah yang aman dan nyaman, tempat di mana budaya positif dapat tercipta. Budaya positif ini sendiri merupakan pengejauhan tahan dari nilai-nilai dan keyakinan yang disepakati dan diterapkan oleh warga sekolah. Budaya positif yang dicerminkan dari perilaku warga sekolah setiap harinya merupakan hasil dari pembiasaan akan keyakinan yang disepakati bersama. Maka dari itu, bentuk penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah adalah dengan terselenggaranya budaya positif yang dapat memotivasi siswa untuk mencapai kebahagiaannya melalui proses pembelajaran yang berpihak pada siswa. Keterkaitan antara modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.4 budaya positif. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, 2 reflektif, 3 mandiri, 4 kolaboratif, 5 inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak harus mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan cara menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan peserta didik dalam membangun budaya positif, yaitu dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim baik di sekolah. Juga dalam KBN di kelas, menumbuhkan budaya positif adalah bermula dari kegiatan belajar mengajar di kelas dan upaya guru berinteraksi dengan murid. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan visi guru penggerak dengan modul 1.4 budaya positif. Dalam visi guru penggerak diperlukan kematangan diri untuk menyadari dan memanfaatkan segala potensi diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan mengelola perubahan positif. Visi yang mampu mendorong untuk mencapai tujuan-tujuan dan prakarsa perubahan. Visi yang diselaraskan dengan pendekatan inquiry apresiatif dan menggunakan tahapan bagja. Dalam merumuskan dan menyusun visi bersama, komunitas sekolah harus berbagi pengalaman dan mempertajam pengetahuan tentang bagaimana membentuk dan membiasakan serta menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Disinilah guru penggerak diharapkan mampu mempelopori gerakan perubahan melalui penerapan budaya positif untuk mewujudkan pencapaian visi. Koneksi dari pembelajaran. Modul pembelajaran sebelumnya yang sangat berperan dalam mendukung budaya positif adalah yang berkaitan dengan paradigma pendidikan, nilai, dan visi, yakni pertama, refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 2. Nilai dan peran guru penggerak, dan 3. Visi guru penggerak. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa budaya positif di sekolah tidaklah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik, melainkan satu sama lain saling terintegrasi dan mempengaruhi satu sama lain.
Refleksi pemahaman materi modul budaya positif. Pemahaman saya tentang konsep inti budaya positif. Disiplin positif. Disiplin berarti belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Sedangkan disiplin positif merupakan pendekatan mendidik siswa untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol dan teori motivasi. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser merupakan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Menurut teori kontrol, setiap tindakan atau perilaku pasti memiliki tujuan. Dalam teori motivasi, ada 3 motivasi yang mendasari tindakan, yaitu 1. Untuk menghindari hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan, 3. Untuk menghargai diri sendiri. Nomor 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik, dan nomor 3 merupakan motivasi intrinsik. Dengan adanya disiplin positif, maka baik pendidik maupun murid akan melakukan semua hal karena motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan dalam pendidikan adalah hal yang tidak asing didengar. Dalam pembelajaran dan pembiasaan kedisiplinan, metode hukuman dan penghargaan sering diterapkan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar lebih disiplin terhadap segala peraturan yang diterapkan di sekolah. Namun, perlu dipikirkan kembali, apakah memberikan dampak yang baik bagi siswa? Hukuman memiliki konotasi yang negatif. Hukuman tidak efektif membuat siswa menyadari kesalahannya, atau bahkan dapat menimbulkan trauma yang memiliki dampak psikologis tidak baik. Sedangkan penghargaan biasanya digunakan sebagai salah satu alat pendidikan yang akan diberikan ketika siswa melakukan sesuatu yang baik. Fungsi pemberian penghargaan dalam pendidikan memang ada. Meskipun demikian, pemberian hadiah juga memiliki sisi positif dan sisi negatif. Posisi kontrol guru. Diane Gilson dalam bukunya Restitution Restruction School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat berakibat pada perilaku murid. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai, sikap, serta perilaku yang disepakati oleh setiap warga kelas untuk dijalankan oleh setiap anggotanya demi kelancaran dan ketertiban kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang disusun dalam kalimat positif berdasarkan kesepakatan bersama murid. Keyakinan kelas dapat ditinjau ulang, artinya tidak bersifat baku. Segitiga restitusi dapat untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitution atau restitution triangle.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dijalankan bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Hal-hal menarik dan di luar dugaan. Dalam pemahaman mengenai budaya positif, beberapa hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu adalah beberapa materi baru yang sesuai dengan kondisi murid zaman sekarang, yaitu mengenai posisi kontrol guru dan segitiga restitusi sebagai proses dalam menyelesaikan masalah siswa. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan kepada siswa zaman sekarang agar mereka dapat lebih bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kunci utama ada pada guru itu sendiri dan dimulai dari dalam kelas. Guru yang memiliki peran sentral dalam pembentukan perilaku positif setiap harinya. Untuk menciptakan budaya positif yang berpihak pada anak, saya harus memahami dan melakukan beberapa aspek yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam kelas kepada siswa. Saya mulai merefleksi dan mengevaluasi budaya disiplin yang selama ini saya terapkan. Misalkan dalam posisi kontrol, selama ini saya sering pada posisi pembuat merasa bersalah dan pemantau kepada siswa. Keyakinan kelas ternyata sangat penting untuk dibuat dan dihidupi oleh siswa, tidak hanya sebatas pada peraturan tertulis saja. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya. Dalam menerapkan konsep inti budaya positif dalam lingkup kelas dan sekolah saya bukanlah hal yang mudah. Pertama dari dalam diri saya sendiri, kemudian dari siswa dan juga dari rekan sejawat. Karena saat kita akan memulai sesuatu perubahan hal baru, tentu tidak semua pihak bisa menerima hal tersebut. Misalnya terakhir, kemarin saat ada sekelompok siswa yang membuat masalah dengan membolos kegiatan bina iman di sekolah. Saat saya memposisikan diri saya sebagai manajer, beberapa siswa tersebut nampak tidak menunjukkan rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki diri. Ditambah pula oleh rekan guru yang mendorong untuk pemberian hukuman atau sanksi agar murid tersebut dapat jera. Pengalaman lain juga saat mulai membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas bersama. Agak canggung rasanya karena sebelumnya sudah ada peraturan atau tata tertib yang berlaku. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Perasaan saya saat mengalami hal-hal tersebut tentunya bermacam-macam. Misalnya perasaan aneh dan canggung saat saya menjadi posisi kontrol manager. Karena belum terbiasa yang sebelumnya biasanya saya di posisi penghukum, membuat rasa bersalah atau pemantau. Timbul juga rasa kagum terhadap diri sendiri saat saya berhasil membuat siswa menyelesaikan masalahnya dengan membuat siswa tersebut bertanggung jawab atas tindakan yang telah dia lakukan. Saat mencoba membuat keyakinan kelas, ada perasaan cemas apabila murid belum bisa menerima suatu perubahan baru di kelasnya. Namun pada akhirnya saat budaya positif di kelas ini perlahan-lahan bisa timbul dan dilakukan, maka muncul perasaan senang dan bangga terhadap siswa. Hal baik dari pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep tersebut dan yang perlu diperbaiki. Beberapa hal baik dari pengalaman saya dalam menerapkan konsep budaya positif di sekolah saya antara lain: 1. Disiplin positif. Sekolah saya dikenal sebagai salah satu sekolah disiplin di Kota Bengkulu. Hal ini terkait dengan tata tertib yang dihidupi dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya dari murid, namun keteladanan dan pembiasaan dari para guru. Nilai kebajikan universal yang kedua. Sekolah saya telah memiliki sendiri nilai-nilai pendidikan karakter yang selalu dihidupi oleh seluruh warga sekolah, yang dikenal dengan nilai-nilai karakter pendidikan Tarakanita. Saya sebagai guru juga selalu menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam kelas yang saya ampu. Ketiga, di segitiga restitusi. Langkah yang sering saya lakukan yaitu validasi tindakan yang salah saat menghadapi siswa yang melakukan tindakan yang salah. Hal yang perlu saya perbaiki yaitu posisi kontrol saya yang masih kurang sebagai manajer. Karena selama ini saya sering pada posisi pembuat merasa bersalah dan pemantau kepada siswa. Menanyakan keyakinan pada langkah segitiga restitusi juga masih jarang saya lakukan. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau.
Dalam masa tugas saya sebagai wakakesiswaan, saya menerapkan disiplin bagi siswa. Saya sering menggunakan posisi tersebut. Saya berpikir dengan posisi tersebut, siswa akan menyadari letak kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal ini posisi pembuat rasa bersalah. Sedangkan sebagai pemantau, karena saya merasa bertanggung jawab atas perilaku atau tindakan siswa selama di sekolah. Perasaan saya saat itu, kadang saya merasa kecewa apabila ada siswa yang masih mengulangi tindakan salahnya lagi. Terkadang saya juga telah merasa benar dengan tindakan saya, melihat perubahan dari perilaku siswa. Namun setelah mempelajari modul 1.4 ini, tentu posisi kontrol yang baik dan akan saya pakai yaitu sebagai manajer. Tentu ada sedikit rasa khawatir apabila saat saya memposisikan diri saya sebagai manajer, perilaku siswa masih belum berubah. Seperti yang saya lakukan sebelumnya saat mencoba sebagai posisi manajer. Raut wajah dari siswa saya seperti masih kurang menunjukkan rasa ingin untuk berubah. Namun saya tetap akan mencoba posisi ini guna membimbing siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Saya juga berpikir posisi sebagai pemantau juga terkadang masih bisa saya gunakan, tergantung pada perilaku atau tindakan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, namun tidak urut dan utuh, atau hanya 1 atau 2 langkah saja. Tahap yang sering saya praktekkan yaitu menstabilkan identitas. Saat ada siswa yang melakukan tindakan yang salah, biasanya saya berusaha agar dia dapat memperbaiki masalahnya dengan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Tahap berikutnya yang sering saya praktekkan yaitu validasi tindakan yang salah. Saat ada siswa yang melakukan tindakan yang salah, biasanya saya akan menanyakan alasannya, mengapa melakukan tindakan tersebut. Kemudian siswa akan mengakui tindakan atau perilakunya yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pendidikan yang menanamkan keutamaan kebudayaan positif sesungguhnya bukan sekedar berurusan dengan siswa yang sedang berproses membentuk di sekolah saja, melainkan bagi setiap orang yang berada di lembaga pendidikan tersebut. Menurut saya, hal-hal lain yang penting juga dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah yaitu 1. Adanya strategi atau rencana yang komprehensif dan integratif yang dapat dijadikan pegangan untuk bertindak dan berjuang guna mencapai tujuan budaya positif melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Budaya positif dapat mudah tumbuh subur apabila lingkungan sekitarnya kondusif bagi penanaman nilai-nilai baik. Maka dari itu perlunya keselarasan antara kata-kata dan tindakan dari para tenaga pendidikan, terutama guru di sekolah, melalui keteladanan dan pembiasaan. Ketiga, adanya refleksi dan evaluasi dengan siswa. Dengan kemampuan refleksi, siswa akan mampu mengatasi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta evaluasi yang merupakan proses yang dipahami sebagai pola yang terjadi terus-menerus secara konsisten. Perancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul: Menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas serta menghidupi nilai kebajikan yang ada pada tata tertib sekolah. Nama peserta: Hyacinthus Yuda Arnoldus. Latar belakang: budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, menghargai diri, dan bertanggung jawab. Selama masa pandemi, saat siswa melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah, banyak budaya dan kebiasaan positif di kelas maupun di sekolah yang dilupakan atau ditinggalkan. Melihat kondisi ini, di masa normal baru ini, budaya positif perlu ditumbuhkan kembali di sekolah. Tujuannya: 1. Menumbuhkan kembali budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas. 2. Memberikan kesadaran kepada murid terutama motivasi intrinsik. 3. Terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Tolok ukur keberhasilan. Pertama, perilaku atau tindakan murid yang melanggar tata tertib menurun dan tingkat kedisiplinan murid meningkat. 2. Adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama melalui kesepakatan kelas yang ditempel di dinding kelas, menyenangkan dan berpihak pada murid. 3. Hasil refleksi dan evaluasi murid melalui kuesioner atau angket yang diberikan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1.
membuat program dan rencana kegiatan terkait dengan rencana aksi nyata yang akan dilakukan. 2. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan sosialisasi kepada rekan guru terkait rencana budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan nilai kebajikan. 3. Menjelaskan kepada murid mengenai budaya positif di kelas dan sekolah yang bisa ditumbuhkan melalui keyakinan kelas. 4. Melakukan diskusi dengan murid mengenai keyakinan kelas yang akan dilakukan dan dihidupi seluruh anggota kelas melalui kesepakatan kelas. 5. Keyakinan kelas yang telah disepakati bersama kemudian dibuat dan dipasang di dinding kelas. 6. Melakukan refleksi bersama mengenai nilai-nilai kebajikan apa saja yang terdapat pada tata tertib sekolah. 7. Melakukan evaluasi terhadap keyakinan kelas yang ada melalui observasi murid dan kuesioner. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru lainnya, termasuk wali kelas dan guru BK, untuk memotivasi dan mensupport rencana aksi nyata ini. 2. Pembiasan dan keteladanan budaya positif dari seluruh anggota sekolah. 3. Dukungan dari orang tua murid untuk turut serta dalam pembiasan budaya positif di rumah. Sekian koneksi antar materi modul 1.4 oleh saya. Terima kasih, salam dan bahagia.